Baik anak-anak, berikut Bapak sampaikan pembahasan soal kisi-kisi yang akan kalian hadapi untuk PHB 1. Pada soal ini sebetulnya soal yang mudah ya, yaitu tentang bilangan bulat. Coba kalian perhatikan pada pesawat saat terbang pada ketinggian tertentu, suhunya adalah 21 derajat. Sedangkan suhu di luar pesawat minus 4 derajat Celcius, di bawah 0 ya. Setiap naik 120 meter, itu suhu akan turun 0,50 derajat Celcius ya. Padahal pesawat itu naik sampai 2400 meter. Berapakah suhu udara di luar pesawat? Nah, suhu ada dua, ada yang 21, ada yang minus 4, tapi kita pakai yang minus 4 karena yang ditanyakan suhu di luar. 0,50 dikali dengan 2400 dibagi 120, karena setiap 120 itu dia akan turun ya, akan turun, sehingga dibagi saja, nolnya kita coret, tersisa 240 dibagi 12, 24 dibagi 12 adalah 2, ada 0, 20 gitu ya. Nah, 20 kali 0,50 adalah 10 derajat Celcius. Berarti suhu di luar pesawat itu minus 4, minus 10 atau minus 14 derajat Celcius. Berikutnya ada kondisi siswa sedang mengikuti ulangan harian ya, ada tabelnya, 3 nilainya seperti pada tabel. Nah yang ditanyakan adalah jika mereka disuruh berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, nah maka yang di depan adalah 3, yang di depan adalah Titin ya, kemudian disusul Tika, kemudian Wira, Dian, Aditya berada di paling belakang ya. Nah, kadang soal ini apa ya, suka divariasi, misalnya kalau begitu si Tika itu berada persis di depan Wira gitu ya. Nah, sekarang adalah termometer. Suhu suatu ruangan ditulis minus 30 derajat Celcius, artinya ya, artinya 30 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, angka 0 ini adalah sebagai penengah, bilangan yang ada di tengah gitu ya. Kalau ke bawah berarti negatif gitu kan ya, artinya di bawah 0 itu artinya negatif, sedangkan positif itu berarti di atas untuk kondisi pada termometer gitu ya. Jadi kalau di atas 0 itu kata lainnya adalah di atas 0 derajat. Nah, sekarang adalah garis bilangan. Nah, ini operasi tapi menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu kalau dia arahnya ke kiri itu ya, tanda panahnya ke kiri, itu berarti dia bernilai negatif. Kalau arahnya ke kanan, tanda panahnya kanan, berarti positif. Nah, kita coba lihat garisnya, ternyata itu ke kiri. Yuk kita lihat, kita hitung bersama ya, berarti ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif ya, dari 0 kita lompat 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Nah, sudah ada petunjuknya, berarti itu negatif 5. Kemudian garis bilangan di atas itu larinya ke kanan, berarti dia positif ya. Oke, terus itu berlanjut itu ke kanan, berarti dengan kata lain
positif ya. Seperti tadi ada lompat kataknya dari min 5 ke min 4, 1 2 3 4 5, seterusnya 10 min 11 sehingga hasilnya adalah 6 karena min 5 ditambah 11 adalah 6. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama ya, negatif 5 lebih dari negatif 2 ya, ini salah ya. Kalau negatif itu, kalau yang besar malah justru kecil itu ya. Negatif 8 kurang dari negatif betul, negatif 5 kurang dari 0 betul, negatif 5 lebih dari negatif 5 salah. Yang betul adalah pernyataan 2 dan 3. Baik, dari ramalan cuaca terlihat pada tabel nama kota London, ada suhu terendah, kemudian ada suhu tertinggi. Terendahnya adalah negatif 12, tertingginya 22 derajat. Beijing 20 derajat, tertingginya 27 derajat. Taiwan ya, Seoul ya, oke. Perubahan terbesar. Nah, perubahan itu kata lainnya ya, atau perubahan terbesar ya. Terbesar, perubahan itu kata lainnya adalah selisih. Nah, selisih itu adalah suhu yang tertinggi dikurangi suhu yang terendah. Kita coba hitung bersama-sama untuk London ya. London itu suhu tertingginya 22 dikurangi karena selisih, karena perubahan gitu ya, dikurangi terendahnya adalah minus 20 derajat. Nah, min bertemu jadinya plus, hasilnya 22 tambah 12 34. Beijing ya oke, 7 derajat. Taiwan 18 min 6 24. Kemudian Seoul 20 min 8 28. Maka perubahan terbesar ada pada kota London, yaitu besarnya 34 derajat. Bila operasi pagar, berarti kuadratkan bilangan pertama, kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Maka hasil jumlahkan dengan bilangan kedua ya, hasilnya gitu ya. Maka hasil 4 pagar 5 adalah, nah ini bilangan pertamanya adalah 4. Oke, bilangan keduanya adalah 5 ya. 4 kuadrat itu artinya 4 dikali 4. Kuadrat itu artinya dikalikan dengan bilangan sendiri ya. 4 kali 4 16, jadi 16 ditambah, nah bilangan kedua 5, hasilnya adalah 21. Berikutnya ada suatu lomba matematika, benar mendapatkan nilai 2 ya. Jika jawaban salah, negatif 1 atau min 1. Jika tidak dijawab ya, maka bernilai 0. Nah, dari 25 soal, nah ini dari 25 soal, Zainul menjawab benar 18 ya. Kemudian 5 soal salah. Maka yang tidak dijawab sisanya itu logikanya berarti tersisa 2. Karena 2 ditambah 18 20 ditambah 5 25 gitu ya, sesuai dengan jumlah soalnya yaitu 25 soal. Benar berarti 18 dikali 2 ya, sesuai dengan keterangan kalimat di atas. Kalau benar dikali 2, kalau salah dikali negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 5 atau min 5. Tidak dijawab berarti 2 dikali 0, nah hasilnya adalah 0. Maka kita susun, nilai yang diperoleh adalah 32 min 5
Kalau 0 berarti dianggap plus ya, plus 0 sama dengan 27 ya. Oke, berikutnya besi beton sepanjang 8 meter dipotong-potong ya, sama panjang tentunya ya, dipotong-potong. Nah, ini besinya seperti ini, betonnya itu. Nah, kemudian potongan pertama ya, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, dan seterusnya sampai potongan dipotong-potong itu ya. Jika tiap potong itu panjangnya 1/3 meter, maka banyak potongan. Nah, ini kita disuruh banyak potongannya ada berapa, ya kan? Nah, maka 8 dibagi 1/3 ya. Dari soal cerita tadi sebetulnya operasi pembagian. Nah, pembagian berubah menjadi perkalian, tetapi pecahan yang di belakang berubah. Tadinya 1/3 jadi 3/1. 8 kali 3 24/1 alias 24. Pada bilangan berlaku A min B kali C sama dengan, nah ini A dikali C min B dikali C, nah, ya, A kali C min B kali C. Hal tersebut menunjukkan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi A-nya didistribusikan. A dikali C, kemudian dikurangi, selanjutnya B dikali C. Kalau sifat komutatif apa? Sifat komutatif itu dibalik. Ya, A kali B itu sama dengan B dikali A. Jadi contoh dalam kenyataannya misalnya 3 dikali 2 itu kan sama dengan 6. Nah, kalau dibalik 2 dikali 3 juga sama dengan 6. Artinya perkalian bersifat komutatif, dibolak-balik hasilnya sama ya. Kemudian ada sifat asosiatif perkalian. Nah, asosiatif itu kata lainnya adalah pengelompokan. Misalnya ada 3 suku yang dikalikan, A kali B kali C ya, A kali B kali C. Nah, maka yang dikerjakan misalnya perkaliannya A kali B dulu, kemudian dilanjut kali C, itu sama persis hasilnya. Yang dikerjakan B kali C dulu baru dikali A, gitu ya, itu hasilnya sama, maka berlaku asosiatif ya. Kemudian kalau distributif perkalian terhadap penjumlahan sama persis, cuman lambangnya adalah plus ya. Demikian, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.